Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfan Maulana dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia, Prodi Informatika. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peta Carnot 3 variabel. Apa itu peta Carnot? Peta Carnot adalah alat visual penting dalam elektronika digital yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika boolean. Tujuan utamanya apa? Tujuan utama untuk mengurangi jumlah variabel dan operator logika tanpa mengubah keluaran fungsi. Efisiensi penyederhanaan menghasilkan sirkuit logika yang tidak terlalu kompleks, membutuhkan lebih sedikit gerbang dan beroperasi lebih efisien. Variabel dan kombinasi. Memahami jumlah variabel menentukan ukuran dan struktur peta Carnot. 3 variabel A, B, dan C umumnya digunakan untuk sistem 3 variabel. Formula 2 di mana N sama dengan 3, berarti 8 kombinasi unik. 8 min term. Setiap kombinasi sesuai dengan sel unik berlabel M0 hingga M7. Petakan ke dalam min term label sel M0 hingga M7. Variabel A, B, C mendefinisikan 3 input. Dan yang terakhir adalah hitung kombinasi gunakan formula 2 dan N di mana N sama dengan 3. Struktur peta Carnot 3 variabel. Peta Carnot 3 variabel disusun sebagai kisi 2 kali 4. Urutan kolom sangat penting dan harus mengikuti urutan kode Gray untuk memastikan keterkaitan agensi. Nah, ini A, B, C. Lebih enaknya sebenarnya melihat video sebelumnya yang membahas tentang tabel kebenaran. Tapi karena ya mungkin bisa dicari ya video tentang penerangan tentang tabel kebenaran. Baris A mewakili MSD, most significant bit. Biasanya A sama dengan 0 dan A sama dengan 1. Kolom BC harus mengikuti urutan kode Gray, hanya 1 bit yang berubah di antara kolom yang berdekatan. 001, 00, 01, 1110. Ini 00, 01, 1110. Pemetaan fungsi boolean. Contoh, pertimbangkan fungsi yang didefinisikan oleh min term berikut. F fungsi A, B, C sama dengan 1, 2, 3, 5, 7. Ini berarti keluaran F adalah 1 benar untuk min term yang terdaftar M1, M2, M3, M5, M7 dan 0 untuk semua yang lain. Peta Carnot diisi dengan menempatkan 1 di sel-sel yang sesuai. Nah, ini lebih mudahnya kita sebenarnya melihat ke tabel kebenaran. Mungkin bisa dicari cara membaca tabel kebenaran ya. Pengelompokan satu yang berdekatan. Looping. Penyederhanaan dicapai dengan membentuk kelompok persegi panjang satu yang berdekatan sebesar mungkin. Proses ini menghilangkan variabel yang berlebihan. Ukuran pengelompokan. Kelompok harus berisi 2 dan N. Sel 1, 2, atau 8. Prioritaskan ukuran kelompok terbesar terlebih dahulu. Bentuk dan kedekatan. Kelompok harus berbentuk persegi panjang atau persegi. Kedekatan cukup mencakup melingkar, melintasi tepi peta. Kelengkapan. Semua ini harus tercakup oleh setidaknya satu kelompok. Kelompok boleh tumpang tindih untuk memaksimalkan ukuran. Menerapkan pada contoh. Kelompok 1, 4 sel, M1, M3, M5, M7 mencakup seluruh kolom tengah. Kelompok 2, 2 sel, M2, M3 mencakup satu yang tersisa. M3 tumpang tindih dengan kelompok 1.
Menentukan istilah logika yang disederhanakan. Untuk setiap kelompok, identifikasikan variabel yang tetap konstan di semua sel dalam kelompok tersebut. Variabel yang berubah O menjadi 1 atau I menjadi O akan dihilangkan. Kelompok I, kelompok 1, M1, M3, M5, M7, kelompok 4 sel. Variabel A berubah 0 menjadi 1 dihilangkan. Variabel B berubah 0 menjadi 1 dihilangkan. Variabel C konstan pada 1 dipertahankan sebagai C. Yang kedua, kelompok 2, M2, M3, kelompok 2 sel. Variabel A konstan pada 0 dipertahankan sebagai A aksen. Variabel B konstan pada 1 dipertahankan sebagai B. Variabel C berubah 0 menjadi 1 dihilangkan. Istilah yang dihasilkan A aksen B. Catatan. Ingat, sebuah variabel dipertahankan dalam bentuk tidak berkomplemennya. Misalnya A, jika nilainya selalu 1 dan dalam bentuk berkomplemennya misalnya A aksen jika nilainya selalu O. Persamaan logika yang disederhanakan final. Fungsi yang disederhanakan akhir adalah logika OR jumlah dari semua implikasi prima istilah yang diturunkan dari pengelompokan. F sama dengan C plus A aksen B. Kompleks awal. Fungsi asli memerlukan 5 min term. A aksen B aksen C plus A aksen B C aksen plus A aksen B C plus AB C aksen plus ABC. Penyederhanaan peta Carnot mengurangi ekspresi dari 5 suku produk menjadi 2, C dan A aksen B. Efisiensi sirkuit. Ekspresi minimal ini secara langsung menghasilkan sirkuit logika yang lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih hemat daya. Kesimpulan, peta Carnot memberikan cara optimal untuk mengurangi fungsi boolean yang kompleks ke bentuk sum of product yang paling efisiensi. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.